rame banget sih? Kasih tahu dong, Otan ketinggalan berita nih. Itu kan si buaya muara, salah satu predator yang terkenal dengan kebuasannya. Kok bisa-bisanya ya sobat Otan ini muncul di sungai dekat pemukiman warga? Berbahaya banget nih kalau nggak ditangani dengan cepat. Oh iya, kalau dalam keadaan darurat seperti ini, sepertinya Otan tahu harus menghubungi siapa. Benar, tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Lapor Pak, ditemukan satu ekor buaya dengan panjang kurang lebih 2 meter di aliran sungai dekat pemukiman. Laporan selesai. Gak pakai babi bu, tim rescue dari Pemadam Kebakaran Kota Bandung langsung sigap menanggapi laporan dari warga teman. Sebelum melakukan evakuasi, biasanya Komandan Regu akan melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Tujuannya agar tim bisa mempersiapkan alat apa saja yang dibutuhkan. Komandan, melihat lokasinya yang cukup sulit, kira-kira alat apa saja yang kita butuhkan untuk evakuasi? Lumayan sulit, medannya agak terjal. Kita membutuhkan nanti tangga, Otan. Butuh tangga dan alat-alat pendukung lainnya untuk evakuasi buaya biar lebih aman. Mantap Komandan, pastikan semua aman ya, baik untuk tim evakuasi maupun sobat Otan si buaya. Nah, kasus seperti ini banyak terjadi di berbagai daerah saat banjir tiba teman. Buaya akan lepas dari habitatnya, mengikuti arus sungai yang deras hingga tiba di dekat pemukiman warga. Selain banjir, faktor lain yang membuat mereka pindah dari habitatnya adalah kurangnya sumber makanan karena habitat mereka yang sudah rusak. Tapi yang membuat Otan heran adalah, kok bisa ya ditemukan buaya di aliran sungai perkotaan? Padahal lokasinya jauh dari habitat sobat Otan ini. Dalam kasus lain, diperkirakan ini adalah buaya peliharaan yang lepas karena banjir, teman. Kasus seperti ini juga banyak terjadi karena minimnya penjagaan terhadap hewan yang kita pelihara. Hati-hati, Paman. Karakter buaya diam-diam menghanyutkan. Yang paling terpenting saat evakuasi buaya adalah ia sedang berada di pinggiran sungai. Karena jika berada di dalam air, buaya akan semakin lincah dan proses evakuasi semakin sulit. Syukurlah, akhirnya Sobat Otan ini berhasil dievakuasi oleh tim rescue Damkar Kota Bandung, teman. Setelah berhasil direscue, tim akan mengecek kembali apakah buaya itu sudah cukup aman untuk dibawa atau belum. Karena lengah sedikit bisa berakibat fatal loh. Waduh, sepertinya ada laporan dari warga lagi nih teman. Paman-paman dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung langsung meluncur ke TKP. Kira-kira hewan liar apa lagi ya yang akan mereka evakuasi? Oke, ambil jaring. Benar teman, ternyata hewan liar yang masuk rumah ini adalah Sobat Otan si Musang Pandan. Indikasinya adalah lagi-lagi kurangnya sumber makanan di alam, sehingga memaksa mereka masuk ke pemukiman untuk bertahan hidup. Hati-hati, nampaknya ia marah ketika tim mencoba merescuenya teman. Tenang Sob, kamu tidak akan disakiti kok.
Mohon kerjasamanya ya. Si musang berhasil kabur dari jaring yang paman gunakan, teman. Sekarang ia berlari ke area yang sangat sulit untuk dijangkau. Untuk memancingnya keluar, salah satu tim menggunakan kain untuk dapat menariknya. Tapi bisa lihat sendiri kan, gigi-giginya terlihat sangat tajam. Kain pun bisa dapat dengan mudah dirobeknya, apalagi kulit manusia. Harus ekstra hati-hati nih, karena bisa saja sobat Otan ini langsung menyerang tiba-tiba. Tapi bukan tim rescue namanya kalau gampang menyerah. Perlahan tapi pasti, akhirnya mereka berhasil menangkap musang galak itu. Syukurlah. Musang memiliki karakter bertahan bahkan menyerang ketika merasa terancam, teman. Oleh karena itulah, tim rescue tidak boleh agresif saat sedang mengevakuasi sobat Otan ini. Komandan, bagaimana evakuasi kali ini? Apakah semua baik-baik saja? Alhamdulillah, hari ini untuk evakuasi pelaporan musang masuk rumah bisa ditangani meskipun tadi sedikit ada insiden si musangnya kabur setelah masuk jaring, tapi alhamdulillah keadaannya udah bisa terkontrol. Tugas selamat, musangnya berhasil dievakuasi. Kermaks paman, keren maksimal. What? Ada laporan dari warga lagi? Yuk, segera kita tangani paman. Sepertinya cukup mendesak. Itu kan sobat Otan si King Cobra, ular yang terkenal dengan bisanya yang mematikan. Untung saja ada warga yang langsung melapor sehingga bisa langsung ditangani. Teman, saat bertemu tim rescue di lapangan, kita bisa langsung minta tolong ke mereka jika ada yang butuh pertolongan. Nah, salah satunya dalam kasus ini, warga bisa langsung melaporkan secara on the spot. Balik lagi nih ke kasus yang sedang ditangani oleh tim. Dalam rescue ular, apalagi King Cobra, kita harus menggunakan grab stick agar aman. Grab stick juga membuat proses evakuasi menjadi lebih mudah dan tidak menyakiti ular. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya ular tersebut dapat dievakuasi oleh tim rescue, teman. Seperti ini ularnya udah berhasil kita evakuasi. Terima kasih untuk laporannya yang sangat cepat. Jangan sungkan untuk laporan ketika ada emergensi atau kejadian yang sangat membahayakan di rumah ya teh. Kalau dilihat dari lingkungan sekitar masih banyak kebun-kebun yang mungkin bisa jadi habitatnya. Ditambah sekarang kan habitatnya dia sudah tergerus, sudah dirusak. Setuju nih Otan sama Komandan Sandy. Terus jaga habitat dan lindungi sobat-sobat Otan ya teman.